Ya, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang dan nasihat yang diberikan tadi ini. Ada pertanyaan Ustaz yang masuk dari jamaah yang itu kita bacakan ya Ustaz. Ya. Ustaz, ini apakah yang dimaksud dengan sholat wusta dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Ustaz? Para imam mengatakan sholat asar. Walaupun ada khilaf, insya Allah yang rajih sholat wusta adalah sholat asar. Allahu a'lam. Selanjutnya dari jemaah yang ketiga, apakah bagi seorang wanita lansia Ustaz yang sudah ini yang sedang umroh tapi sholatnya lebih banyak di hotel Ustaz karena tidak bisa jalan banyak karena sakit di lutut. Nah, apakah ini juga mendapatkan pahala 100.000 kali lipat? Iya, iya. Dengan pergi ke sana, iya. Sekarang begini, Rasul mengatakan wanita lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Insya Allah antum tahu ya. Itu Rasul bicara seperti itu di mana? Hah? Di masjid ya. Jadi wanita itu lebih baik sholat di rumah daripada di Masjid Nabawi, kan begitu? Iya. Beliau tidak ngasih perkecualian. Gitu. Walaupun tentu wanita sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram boleh-boleh sekali, boleh ya. Tapi ketika ada satu dan lain hal, bahkan dia malas dan seterusnya, sholat di penginapannya nggak masalah, tidak kehilangan keutamaan, bahkan lebih utama. Lagi. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz, ada satu lagi pertanyaan dari jamaah itu. Ustaz, apakah itu malaikat Harut dan Marut yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah juga ayat 102? Banyak pendapat, banyak kisah, banyak riwayat yang hampir semuanya dhaif. Saya tertarik dengan ucapan Ibnu Katsir. Mudah-mudahan nanti kita sampai ke ayat itu, bahwa kata-kata ma wa ma unzila itu difahami oleh Ibnu Katsir tidak ada. Artinya beliau menyimpulkan nggak ada itu kisah Harut Marut itu yang beredar di masyarakat, malaikat jadi nabi akhirnya minum khamar dan seterusnya. Antum tahu kan kisah Harut Marut? Nggak ada itu. Gitu. Maka ya sudah, jangan takalluf, karena tidak ada sumber sahih tentang Harut dan Marut kecuali ayat itu. Gitu ya. Maka ya sudah, justru ayat itu menunjukkan bahwa kisah yang beredar di masyarakat bahwa ada Harut Marut begini, Nabi Sulaiman begini, itu nggak benar. Gitu ya. Sama dengan para ulama yang menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa kisah tentang Al-Qamah, kisah tentang Sa'labah yang sangat terkenal itu tidak benar, tidak sahih. Kenapa keimanan para sahabat begitu kuat walau baru masuk Islam dan belum tahu isi satu ayat Quran pun? Langsung kuat tidak. Langsung kuat tidak. Tetap butuh proses. Ada proses. Para sahabat tetap butuh proses. Ya. Ada sahabat yang membocorkan rahasia Nabi. Rencana Nabi mau menyerang Mekah ada? Ada. Hatib bin Abi Balta'a. Ada sahabat yang berzina? Ada. Ma'iz. Ya. Ada sahabat yang masuk Islam gara-gara ngincar harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk Islam, dia pulang ke kampung, apa saja sama Muhammad dikasih. Lihat, ini ucapan orang yang belum masuk keimanan dalam dirinya. Ya. Setelah mendapatkan nasihat, petunjuk dari Nabi, hidayatul bayan tadi, akhirnya bertambah imannya, bertambah menghunjam imannya dan seterusnya. Bahkan ada sahabat ketika Nabi berkhutbah, khutbah Jumat, malah keluar. Ngapain? Ngerubunin dagangan yang baru datang dari Syam. Maka turun surat Al-Jumu'ah itu kan. Itulah sahabat. Artinya mereka mulia, mereka luar biasa,
setelah proses tadi. Ya, cuman sahabat begitu ditegur langsung sami'na wa ata'na. Begitu dinasihati langsung sami'na wa ata'na. Mereka melakukan kesalahan itu sekali, tidak diulang lagi. Baru dapat waris, sudah mencapai nisab, bolehkah langsung keluarkan zakat? Tidak ya, nunggu setahun. Nunggu setahun. Zakat itu ada haul, ada nisab, ada haul, ada aturannya. Atau boleh juga dicampur dengan haul yang sudah ada. Misalnya antum dari 10 tahun terakhir ini mengeluarkan zakat selalu di bulan Rajab misalnya. Haulnya bulan Rajab, kan haul kita masing-masing beda-beda ya. Tergantung dari kapan kita memiliki harta di atas nisab. Antum bulan Rajab misalnya. Nah, masukkan aja itu di bulan Rajab. Keluarkan di bulan Rajab. Walaupun mendapatkan harta tersebut, warisan tersebut 3 atau 4 bulan sebelum Rajab. Dicampurkan, kan sama-sama uang, emas ya. Kecuali dengan ternak, kecuali dengan hasil bumi, tidak boleh dicampurkan. Ya. Punya kambing 39, kan belum wajib zakat. Punya sapi 29, belum wajib zakat kan? Kan 30, kambing 40. Nah, kalau digabungkan tentu sudah wajib. Apakah harus digabungkan? Enggak. Karena kambing dengan sapi beda, dengan unta beda. Adapun uang kan sama. Maka boleh digabungkan. Bolehkah memusuhi kerabat karena dia mengingkari syariat hanya karena nafsu ingin memiliki? Apa yang dimaksud dengan memusuhi? Kalau yang dimaksud adalah sumpah, serapah, ngajak berantem dan seterusnya, ya jangan. Ya. Kalau yang dimaksud kita mengingkari dengan hati, kalau bisa dengan tangan, kalau kita mampu, karena kita anak tertua, dia anak paling kecil, kita kuat, taruhlah jenderal lah, dia cuman pegawai rendahan, ya boleh diingkari dengan tangan. Awas mengingkari kemaksiatan dengan tangan, kita harus lihat siapa dia, siapa kita. Pelajaran besar dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud diam, padahal di depan beliau ada kemungkaran besar sekali, tapi diam, nggak berbuat apa-apa. Apa kemungkaran yang terjadi di depan Ibnu Mas'ud? Masih ingat? Rasulullah sedang sujud, punggung beliau ditimpa pakai isi perut unta, ada jeroan, ada usus. Itu kan kemaksiatan luar biasa. 5 orang kira-kira yang melakukan itu, ada Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Ibnu Mas'ud ada di situ, diam. Dan Nabi tahu Ibnu Mas'ud diam, Nabi nggak marah. Kenapa? Ibnu Mas'ud miskin, rendah, lemah, bukan bangsawan. Nah, ini bangsawan Quraisy. Akhirnya datang Fatimah menolong Nabi dan seterusnya. Nabi nggak menyalahkan. Ya. Dan tidak benar. Apalah yang penting kita berbuatlah, walaupun sepele. Mereka membawakan riwayat dhaif, burung atau apa yang membawa setetes 2 tetes air untuk memadamkan api yang sedang membakar Nabi Ibrahim. Ya, diambil pelajaran. Pokoknya kita harus berbuat sekecil apapun, ya, walaupun nggak ada artinya. Ini tidak benar. Berdosakah jika tidak peduli terhadap istri? Tidak peduli maksudnya nggak ngasih nafkah? Ya jelas berdosa. Jelas berdosa. Apakah Al-Quran akan hilang juga dari dada-dada kaum muslimin? Iya, iya. Minas sudur wa minas sutur. Dari hafalan kaum muslimin, ya artinya hari itu sudah tidak ada kaum muslimin lagi. Ya. Ya jangankan kaum muslimin,
la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Tidak mungkin terjadi hari kiamat kalau di muka bumi itu masih ada yang menyebut lafaz Allah Allah Allah. Jadi kiamat terjadi di saat tidak ada satupun manusia yang menyebut lafaz Allah. Boro-boro syahadat, boro-boro Al-Quran, boro-boro bismillah, boro-boro astagfirullah, Allah saja nggak ada. Itulah syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Saat itulah terjadi hari kiamat. Dan penting ini kita ketahui bahwa syirarun nas ada dua. Ya, seburuk-buruk manusia ada dua. Pertama, manusia yang masih hidup ketika kiamat tiba. Satu lagi, manusia yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Itu pun dikatakan oleh Nabi sebagai syirarun nas. Maka buruk sekali orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, masjid, menyatukan antara kubur dengan masjid, salat sengaja di masjid yang ada kuburannya, atau sengaja ke kuburan untuk beribadah. Antum barangkali pernah dengar ada santri-santri yang menghafal Al-Quran sambil mengelilingi kuburan syekh, kuburan wali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbuat maksiat dan dosa, nggak juga ya. Berapa banyak orang berbuat maksiat, dosa, cerdas, waras-waras saja. Ada orang kafir. Apa ada orang kafir yang tidak maksiat? Ada nggak? Ada nggak? Orang kafir nggak maksiat? Ada nggak? Ya nggak ada. Semua orang kafir pasti maksiat. Ya, walaupun dia jujur, amanah, jauh dari khamar, zina, judi, korupsi, dia setiap hari berbuat maksiat yang jauh lebih besar dari zina, khamar, judi, dan seterusnya. Setiap hari. Apa? Iya. Samping syirik, dia tidak sholat, ya kan? Mana yang lebih besar dosanya? Berzina, minum khamar, berjudi, memperkosa. Apa tidak sholat? Tidak sholat jauh lebih besar dosa. Itu dilakukan oleh orang kafir setiap hari. Apa orang kafir gila semua? Enggak kan? Waras-waras saja. Ada yang cerdas, ada yang bijaksana, ada yang akhlaknya itu mengagumkan. Ya seperti Bunda Teresa, antum tahu kan? Luar biasa akhlaknya. Tapi kafir tetap kekal di neraka selama-lamanya. Allahu Akbar. Iya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.